Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas kartografi, di mana di sini saya akan menghitung luas wilayah peta bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung. Nah, metode yang digunakan pada penghitungan kali ini sama seperti metode sebelumnya, yaitu menggunakan metode grid, di mana kita kayak mencari titik mana saja yang masuk ke dalam peta bahaya Provinsi Lampung. Nah, di sini saya menemukan ada 122 titik yang sudah saya tandain di sini. Sekarang tinggal kita tentukan luas wilayahnya saja. Nah, di sini dalam perhitungan luas wilayah saya mendapati skalanya yaitu 1 berbanding 1.745.454 cm. Di sini saya bulatkan skalanya menjadi 17 km. Nah, lalu di sini saya akan menghitung luasnya kan. Luas itu rumusnya sisi kali sisi, dimana grid yang sudah di kotak-kotak ini itu ukurannya 0,5 cm. Jadi kita tulis di sini 0,5 cm dikali 0,5 cm karena rumusnya kan sisi kali sisi. Nah, jadi sama dengan 0,25 cm persegi. Lalu kita hitung luas kotak di petanya. Luas kotak di peta itu 17 km dikali 17 km. Ini dari skala yang kita bulatin tadi. Terus hasilnya 289 km persegi. Kita masukin rumusnya, yaitu luas wilayah sama dengan jumlah kotak dikali luas di peta. Nah, jumlah kotak yang ada di dalam peta yang sudah dihitung ini sebanyak 122 kan tadi. Di sini aku tulis 122 dikali 289 karena luas di petanya itu segini. Jadi kita tulis juga 289 dan hasilnya adalah 35.258 km persegi. Jadi ditemukan luas wilayah pada peta bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung itu adalah 35.258 km persegi. Nah, di soal nomor 2 di sini kita akan mencari titik koordinat dari wilayah-wilayah yang sudah ditentukan di soal. Kita akan mencari titik longitude dan latitudenya. Yang pertama itu ada Tahura Wan Abdul Rahman. Nah, di sini tertera bujurnya yaitu 1558 derajat. Nah, bujur ini didapat dari hasil Google Maps yang sudah dicari. Lalu kita tulis di sini kan hasilnya. Dan sekarang kita mencari garis bujur terdekat. Garis bujur terdekat ini 105 derajat. Di mana 105 derajat ini diambil dari sini. Karena angka belakangnya pun kurang dari 5, jadi hasilnya 105 derajat. Nah, di sini ada skala peta. Skala petanya ini 1 derajat sama dengan 6,35. Di mana hasil dari 6,35 ini kita dapat dari perhitungan masing-masing garis peta. Dari garis biru ini ke garis biru berikutnya. Nah, ini 1 derajat kita ukur menggunakan penggaris. Nah, ini titiknya di biru ya, kita harus pasin di sini. Nah, di biru ini kan 0 derajat sampai ke titik biru ini. Jadi di sini tuh terteranya 1, 2, 3 setengah. Jadi 6,35. Nah, 6,35 itu kita taruh di sini. Kita taruh di sini karena 1 derajat sama dengan 6,35. Lalu kita akan menentukan selisih titik koordinatnya. Selisih titik koordinat ini kita tulis ulang dari bujur yang ini. Lalu dikurangi 105 dari garis bujur terdekat. Hasilnya yaitu 0,1558 derajat. Nah, lalu kita mencari selisih derajat ke sentimeter di peta. Itu caranya 0,1558 ini, yang ini hasil ini dikali dengan 6,35 yang dari sini. Hasilnya adalah 0,98 cm atau 0,9. Nah, ini udah ketemu bujurnya segini. Lalu di sini cara mencari lintangnya, kita tulis lintang di sini minus 5.4368. Nah, ini hasil perhitungan yang kita dapat dari Google Maps. Lalu kita tulis garis lintang terdekatnya yaitu 5 derajat. Skala petanya sama kayak yang di atas ini, 1 derajat sama dengan 6,35. Nah, cara mencari selisih titik koordinatnya juga sama seperti yang di atas tadi. Kita masukin lintangnya
54368 ini dikurang 5 ini dari sini. Nah, hasilnya yaitu 0,4368. Lalu cara mencari selisih derajat ke sentimeter di peta, kita tulis ulang hasil ini tadi, 0,4368 dikali 6,35 yang ini, baru kita ketemu hasil lintangnya yaitu 2,77 cm atau 2,7. Setelah kita mendapat garis bujur dan garis lintang yaitu 0,9 cm dan 2,77 cm, di sini kita akan menentukan masing-masing garis latitude dan longitude-nya. Di sini kan 105 derajat. 105 derajat ini berarti kita cari di sini yang 105 derajat. Berarti kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini 105 derajat. Di sini 105 kita ukur dari 0. Kita ukur dari 0 sini sampai titik sampai di titik 0,9. Berarti dari sini, dari garis biru ini kita ukur sampai 0,9 di sini. 0,9 kita tandain di sini. Kita tandain garisnya 0,9 di sini. Lalu kita cari juga sudut di bawahnya. Dari angka 105 ini, pasin titiknya di 0 ya. Kita cari sampai 0,9 juga. 0,9 berarti di sini. Nah, udah ketemu itu, kita garis dari atas ke bawah. Dari sini tadi, dari titiknya, kita garis ke bawah gini, sampai ke bawah sini. Lalu kita mencari lintangnya. Lintangnya di sini tertera 5 derajat. Berarti kita mencari angka 5 derajat di sini. Nah, 5 derajat itu ini 5 derajat. Kita ukur dari 5 derajat. Ukurannya harus pas ya. Di garis 0. Kita ukur sampai 2,7. 2,7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar ya. 1, 2, 3, 7. Berarti dari 7 itu di sini, guys. 7 itu di situ. Lalu kita garis. Kita garis di 7, kita garis di sini. Nah, dari ujung tadi kita garis miring ke sini. Sampai ujung. Lalu ditemukan titik Tahura itu di daerah Kabupaten Pesawaran di sini. Ini titiknya Tahura. Nah, pada wilayah berikutnya atau selanjutnya menggunakan cara yang sama juga seperti cara mencari letak Tahura Wan Abdul Rahman tadi. Di sini udah saya temukan bujurnya pada air terjun Wailalaan itu sekitar 4,3 cm, lalu lintangnya itu sekitar 3 cm. Begitupun dengan Rhino Camp. Ini bujurnya dan ini lintangnya. Nah, setelah ditemukan jawaban dari masing-masing wilayah, setelah menentukan bujur dan lintangnya, kita bisa mencocokkannya di peta bahaya tanah longsor Provinsi Lampung. Cara pengukurannya juga sama dari yang seperti tadi, dari cara mengukur Tahura Wan Abdul Rahman. Kita hanya menarik garis dari atas ini ke bawah, lalu menentukan garis bujurnya. Bujur itu yang dari atas, lalu lintangnya ke samping. Begini seperti titik-titik yang sudah ditemukan. Di sini ada Universitas Malahayati di sini. Yang ini titik ini. Lalu ini ada Tahura. Di sini itu ada kantor Gubernur Lampung di sini. Lalu ini ada Rhino Camp letaknya di sini. Nah, air terjun Wailalaan itu letaknya di sini atau Kabupaten Tanggamus Pas. Ini hasilnya, hasil garisnya. Ini adalah analisis hasil apakah wilayah tersebut termasuk ke dalam yang rawan longsor. Nomor 3, kita disuruh menentukan titik azimut, baik azimut, dan bearing. Di sini ada Tahura. Tahura ini kita ketahui azimutnya itu 235. Jadi kita tulis di sini 235 dikurang 180. Hasilnya itu 55. Jadi bearingnya S 55 derajat B. Nah, yang kedua, di air terjun Wailalaan diketahui azimutnya itu 260. Nah, dia dikurang 180 lagi, jadi hasilnya 80. Jadi bearingnya S 80 derajat B. Nah, pada TNBS atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, di sini itu azimutnya 263 dikurang 180 sama dengan 83. Jadi bearingnya S 83 derajat B. Nah, di nomor 4, wilayah nomor 4 ada kantor gubernur Provinsi Lampung. Di sini itu azimutnya adalah 170 karena dia itu kurang dari 180, jadinya dia ditambah yang menghasilkan 350. Jadi bearingnya S 10 derajat T. Nah, di wilayah nomor 5 yaitu Universitas Malahayati, di sini azimutnya itu 237 dikurang 180 hasilnya 57. Ini. Nah, jadi bearingnya adalah S 57 derajat B. Nah, sekian penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.